Bangun-bangun ini setelah imsak, itu setelah jam 5 lah, udah mau setengah 6 misalkan. Dan dia pun harus mandi di sana. Pertama dia mandi, adapun puasanya harus dilanjutkan. Dan sholatnya dikerjakan tentunya. Jadi dalam riwayat dikatakan malaikat senantiasa melaknatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa setia YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, saya selalu menemani santap sahur pemirsa setia semua di acara ngobrol bareng di bulan Ramadan. Tentunya ditemani oleh saya, Kang Wawan Gunawan, dan sudah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Imron Rosadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai obrolannya, saya mohon maaf bahwa pagi tadi kajian ngobrol tidak tayang karena kita ada acara buat di masjid, ada acara mabit. Malam Bina Iman dan Takwa. Pesertanya itu dari anak-anak. Dan inilah cuplikan dari acara mabit Malam Bina Iman dan Takwa. Baik pemirsa setia YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official, tadi adalah sedikit cuplikan dari acara Malam Bina Iman dan Takwa. Alhamdulillah ya, sangat seru dan ramai sekali dan antusias sekali ya. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa memberikan yang terbaik lagi untuk anak-anak ya. Sedikit nih ya, sedikit kita ngobrolin masalah Malam Bina Iman dan Takwa dulu ya. Fungsinya itu seperti apa sih Kak Ustadz? Sebelum kita ngobrol nih, saya mau nanya masalah mabit dulu nih. biar pemirsa setia juga tahu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengapa mabit ini dianggap penting? Ya. Dari namanya jelas ya, Malam Bina Iman dan Takwa. Jadi secara keimanan dia dibekali, secara ketakwaan itu yang diharapkan hasilnya. Ya. Dan insya Allah acara ini meskipun setahun sekali, insya Allah menghadirkan ya, khususnya masalah adab setiap anak-anak yang ada di GCP. Kalau mungkin nanti jangkauannya lebih luas ya insya Allah gitu. Dan mudah-mudahan juga jangkauannya makin luas. Untuk saat ini kan kita masih di lingkungan perumahan. Mungkin kalau misalkan ada yang mau nitipkan di kampung atau di mana juga boleh kita. Boleh, insya Allah. Ya. Percayakan aja. Artinya di sini ditempa dari segi akidahnya, ya, dibekali kecintaan tentang Allah dan Rasulnya, ya, mengajarkan tentang kebersamaan adab, juga. Ya, adab yang paling penting adabnya, masalah beradab antara teman, saudara, orang tua, juga guru mereka, insya Allah. Jadi ketika itu dibekali dan jadi pondasi dasar mereka, insya Allah mereka kedepannya mau jadi apapun, insya Allah ada adabnya. Mau jadi polisi yang beradab, dokter yang beradab. Apapun profesinya tetap harus beradab. Gitu. Insya Allah. Oke ya, kita lanjut obrolannya. Ini saya ada pertanyaan, mungkin pertanyaannya dari pribadi nih saya sendiri nih ya. Seandainya kalau misalkan pasangan suami istri itu jima di malam Ramadan ya mungkin ya, misalkan
di jam-jam dini hari kayak jam 2 atau jam 1 gitu ya. Nah, setelah itu tiduran nih misalkan nih. Bangun-bangun ini setelah imsak itu setelah jam 5 lah, udah mau setengah 6 misalkan. Itu secara puasanya makruh apa dilanjutkan apa gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Adapun antum misalnya bersenggama dengan istri di malam hari diperbolehkan oleh Allah ya. Lalu ketiduran antum bangun-bangun udah jam setengah 6 gitu ya. Ustaz jangan berpersepsi, jangan saya nih bisa, ya. Ya. Adapun puasanya boleh tetap dilanjutkan dan dia pun harus mandi di sana. Pertama dia mandi, adapun puasanya harus dilanjutkan dan sholatnya dikerjakan tentunya. Jadi tidak menghalangi atau membatalkan puasa. Insya Allah puasanya tetap dikatakan sah selama dia berniat untuk melanjutkan puasanya. Kadang ada yang beralasan, saya mau gitu. belum mandi, alhasil dia detik itu juga makan. Nah, ini yang Tiris ya kalau bahasa Sundanya gitu. Dan ini juga jadi catatan ya, wajib hukumnya seorang istri ya, mentaati suaminya. Dalam hal ini ya, ketika suami meminta misalnya bersenggama oleh istrinya, maka wajib istrinya. Ya, bahkan kata Rasulullah ketika seorang istri sedang membenarkan apapun misalnya, lalu suaminya memanggilnya untuk bersenggama, maka wajib istri. Ya. Karena banyak kasusnya ya terjadi, sering juga ada pertanyaan ke saya. Ini sedikit aja kita mengulas masalah ini ya, nggak apa-apa ya. Ini jadi titik berat nih, seorang istri misal katakanlah diajak suaminya untuk bersenggama, ya, itu nggak mau lantaran apa? Malas mandinya. Iya, rata-rata sih. Nah ini yang bermasalah. Adapun mandi setelah bersenggama antara hubungan suami istri ya, langsung mandi itu sunnah. Adapun tidak dikerjakan misalnya sampai dia katakanlah mau azan subuh atau lewat azan subuh pun nggak masalah. Ya, apalagi sekarang misalnya istri nolak lantaran kedinginan mandi. Nah ini yang bermasalah. Malas mandi. Alhasil seorang suami ditolak permintaannya. Ya, maka dalam riwayat dikatakan malaikat senantiasa melaknatnya. Ini sedikit deh buat pemirsa setia YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Spesial. Apa sih pentingnya kita ngobrol ya? Ngobrol itu sebenarnya untuk menambah wawasan kita. Jadi buat kaum hawa nih yang sudah bersuami, kalau misalkan suaminya minta di malam hari, terus jangan sampai menolak ya dengan alasan besok mau puasa apa segala macam. Ternyata boleh. Biarpun kita ketiduran pun bangun jam 5 atau jam setengah 6 ya kita wajib mandi sih intinya sih, wajib mandi. Tetap harus mandi. Terus melaksanakan puasanya lagi. Jadi kabar baik lah intinya ya untuk yang tidak tahu nih. Kebanyakan sih saya rasa banyak yang tidak tahu gitu ya. Jadi ini insya Allah jadi kabar yang baik. Adapun suami istri bersenggama di malam hari, lalu dia tidak mandi detik itu juga atau setelah berakhirnya mereka bersenggama, maka diperbolehkan. Nah, adapun mandinya memang sunnah, bagusnya langsung mandi. Tapi kalaupun nggak mandi pun nggak masalah. Nanti misalnya sebelum waktu subuh ataupun sedikit di luar waktu subuh itu masih diperbolehkan. Itu insya Allah. Baik Kak Ustadz, terima kasih wawasannya. Nah ini sedikit obrolan aja ya tentang jima ya. Sebenarnya ini obrolan dewasa tapi nggak apa-apa lah ya. Ini untuk sekedar tahu aja. Baik Kak Ustadz, terima kasih untuk wawasannya. Semoga dengan acara ngobrol bareng di bulan Ramadan bisa menambah wawasan keislaman kita semua ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, kritik ataupun saran bisa dicantumkan di kolom komentar. Saya Kang Wawan Gunawan dan Ustadz Ibn Ustadi undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.